wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kanal Fityatun Amanu. Kali ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah berarti sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan mulkiyah Robbaniyah. Kali ini insya Allah ini adalah edisi perdana. Ikhwani wa akhwati fillah, pada bahasan yang pertama ini kita akan membahas pada bab yang pertama, yaitu tentang kehidupan Muhammad bin Abdillah sebelum diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di rentang waktu 1 sampai 40 Miladiah. Miladiah adalah hitungan tahun berdasarkan kelahiran Nabi Muhammad. Berarti dari usia Nabi Muhammad usia 1 tahun sampai usia 40 tahun. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastofi. Allah telah memilih minal malaikati rusulan wa minan nas, dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat, dan dari kalangan manusia sebagai rasul-rasul utusan Allah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Al-Hajj ayat 75. Dari ayat ini maka kita akan memahami bahwa kerasulan atau kenabian itu adalah yastofi. Artinya Allah yang memilih. Berarti kerasulan, kenabian itu dipilih oleh Allah, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan malaikat. Artinya kenabian, kerasulan bukan diusahakan, tetapi merupakan pilihan Allah atau Al-Mustafa. Dia dalam ayat lain, yaitu surat Ali Imran ayat 179, lafaznya adalah yajtabi, awalakinnallaha yajtabi mir rusulih. Akan tetapi Allah telah memilih siapa yang dikehendakinya di antara para rasul-rasulnya. Kata memilih atau yastofi diambil dari kata dasar asofu yang artinya adalah dua. Yang pertama adalah bersih dari kekotoran atau naqidul qadar, dan yang kedua adalah unggul di atas yang lainnya, ulu. Ini bisa kita lihat dalam Kamus Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Iwani wahwati fillah, maka dapat dipahami bahwa para rasul termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan Allah dari seluruh manusia yang akan diamanahi oleh Allah ar-risalah. Allah memilih para rasulnya dari manusia yang paling bersih dari kesyirikan dan kekotoran jahiliyah, dan yang paling unggul dengan sifat-sifat mulia. Muhammad bin Abdullah adalah manusia pilihan Allah atau Mustafa, karena pada diri beliau sebelum diutus menjadi Rasul telah berhimpun dua sifat dengan sempurna. Yang pertama adalah bersih dari kesyirikan dan jahiliyah, dan yang kedua adalah unggul dengan sifat-sifat mulia. Yang pertama berkaitan dengan bersih dari kesyirikan dan kekotoran jahiliyah, ya, bahwa Rasulullah adalah pribadi yang hanif, yang lurus, yang mengikuti milah Ibrahim, yang tidak menyembah berhala, tidak bersumpah atas nama berhala, tidak memakan makanan sesaji untuk berhala, tidak berzina, tidak makan harta riba, tidak mencuri, dan tidak melakukan perilaku-perilaku yang lainnya yang merupakan perilaku-perilaku kejahilian. Namun sebagaimana orang-orang Hanif atau Hanifiyah pada masa itu, beliau tidak tahu cara beribadah atau syariat yang diridhoinya, sebagaimana yang nanti dijelaskan dalam orang-orang yang Hanifiyah. Salah satu bukti bahwa beliau itu adalah Hanif
ialah beliau di usia 35 tahun berkholwat untuk bertahanus di Gua Hiro. Mengenai makna tahanus ya, dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, maknanya adalah dua. At-tahanus artinya adalah tahannuf, yang artinya mengikuti ajaran Hanifiyah. Itulah ajaran Milah Ibrahim. Yang kedua, tahanus artinya menjauhi dosa, dari kata al-hins yang artinya adalah dosa. Dan tahanus memiliki arti yajtanib al-hins yang artinya menjauhi dosa-dosa besar. Ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 23. Yang kedua, Rasul memiliki sifat keunggulan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Unggul dengan sifat-sifat mulia. Beliau adalah manusia yang terunggul pada masa itu dengan sifat-sifat yang mulia yang menjadi bekal untuk memikul risalah. Beliau mandiri, bahkan sejak masih dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Beliau dikenal dengan kejujuran dan amanahnya dan keahlian mengelola perdagangan, sehingga Khadijah menjadi wanita yang sebagai wanita terkaya saat itu terpikat karenanya. Beliau patriotis, memiliki jiwa membela bangsa. Ini terlihat dalam kesertaannya di dalam perang Tigar. Beliau memiliki kepedulian sosial yang tinggi, nampak dalam keterlibatannya dalam Hilful Fudul. Bahkan sebelum beliau menjadi Rasulullah, ya, beliau juga memiliki jiwa leadership, kepemimpinan yang kuat. Ini dapat dilihat dari gelar yang diberikan kaumnya, yaitu Al-Amin, lelaki yang bisa dipercaya untuk memimpin bangsa Quraisy di masa depan. Bahkan jiwa kepemimpinannya menembus batas-batas asobiah kabilah. Maka dapat disimpulkan bahwa Rasulullah secara vertikal adalah pilihan Allah, secara horizontal memang layak memimpin umat manusia karena ia paling bersih dan ia paling unggul. Iwani wa akhwati fillah, pada bab pertama ini berkaitan dengan kehidupan Muhammad bin Abdillah sebelum diangkat menjadi Rasulullah, maka nanti akan ada 3 bahasan. Yang pertama adalah peta kondisi negara Hijaz. Yang kedua adalah peta kondisi dunia. Dan yang ketiga adalah Muhammad Rasulullah SAW sebelum kenabian. Demikianlah dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ikhwan wan akhwat fillah dalam rangka mengisi pemahaman kita berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.